Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 12 MIPA yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis arus searah. Kita mulai dari, ini adalah alat-alat yang berkaitan dengan listrik arus searah, yaitu baterai, kemudian kawat penghantar, kemudian ini lampu, dan ini adalah lempeng logam, di mana dalam lempeng logam ini terdapat banyak elektron bebas. Ketika kawat belum dihubungkan, maka elektron bebas ini hanya bergerak di tempatnya, tapi ketika kawat ini dihubungkan membentuk rangkaian tertutup, kemudian lampu menyala, itu pertanda bahwa ada arus listrik, sehingga elektron bebas ini mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, sedangkan arah arus adalah kebalikan dari arah pergerakan elektron, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian selain baterai, ada lagi sel surya atau panel surya sebagai sumber tegangan arus searah, di mana prinsip kerjanya adalah merubah cahaya secara langsung menjadi arus listrik. Cahaya ini dapat mengeluarkan elektron dari logam, kemudian elektron ini diarahkan melalui kawat penghantar, sehingga terjadilah arus listrik yang dapat menyalakan alat listrik, dan sekarang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga generator arus searah yang memiliki cincin belah, sehingga arus hanya mengalir pada satu arah saja. Ini arah arus searah dengan jarum jam. Ketika rotor ini bergerak di antara magnet, maka menghasilkan beda potensial di kedua ujungnya, sehingga mengalirlah arus listrik yang dapat menyalakan lampu sebagai salah satu alat listrik. Kemudian menurut Ohm, ada hubungan antara tegangan dan kuat arus. Ini adalah rangkaian sumber tegangan dengan beda potensial sebesar delta V. Kemudian ini kawat penghantar, dan ini adalah sebuah hambatan dengan nilai resistansi R. Kalau kita set hambatannya di 100 ohm, kemudian voltasenya di 6 volt, maka ketika saklar ini kita on, maka akan mengalir arus sebesar 0,06 ampere. Menurut Ohm, perbandingan antara tegangan dengan kuat arus itu sama dengan nilai hambatan. 6 per 0,06 sama dengan 100. Apabila kita rubah tegangannya, kita naikkan ke angka 8 volt, maka kuat arus pun naik menjadi 0,08 ampere, sehingga perbandingan antara tegangan dengan kuat arus yaitu 8 per 0,08 sama dengan 100, menunjukkan angka yang tetap, yaitu 100 ohm. Kita naikkan lagi menjadi 14 volt, maka
arusnya pun naik menjadi 0,14 ampere. Sehingga kalau kita bandingkan 14/0,14 sama dengan 100. Nilai perbandingannya selalu tetap itu 100. Berikutnya rangkaian resistor seri. Dua resistor R1 dan R2 ini dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir di setiap hambatan adalah sama, tetapi tegangan pada masing-masing hambatan ini berbeda. Ketika tegangannya 2 volt, maka arus yang mengalir pada R1 dan R2 adalah sama, yaitu 0,2 ampere, dan I2 juga sama 0,2 ampere. Dengan nilai hambatan yang berbeda, R1 sebesar 4 ohm dan R2 sebesar 6 ohm, maka tegangan di R1 adalah 0,8 volt dan di R2 sebesar 1,2 volt. Jika tegangan ini kita naikkan ke 8 volt, maka arus yang mengalir pada R1 dan R2 adalah sama, yaitu sebesar 0,8 ampere. Tapi tegangan masing-masing hambatan ini berbeda. Di R1 tegangannya 3,2 volt dan di R2 tegangannya sebesar 4,8 volt. Sekarang kita rubah hambatan R1 sebesar 8 ohm, kemudian R2 menjadi 4 ohm dengan voltase kita naikkan ke 12 volt, maka arus yang mengalir ini adalah sama, yaitu sebesar 1 ampere. Di R2 juga 1 ampere, tapi tegangan di kedua hambatan ini berbeda. Di R1 sebesar 8 volt, tegangan di R2 sebesar 4 volt. Kemudian besar hambatan total untuk kedua hambatan. Kalau R1 ini adalah 8 ohm dan R2 adalah 4 ohm, maka hambatan eki itu artinya ekuivalen, yang sepadan atau hambatan totalnya adalah 12 ohm. Jika R1 di 10 ohm, R2 kita naikkan ke 6, maka hambatan totalnya adalah jumlah dari R1 dan R2, yaitu sebesar 16 ohm. Kemudian untuk rangkaian paralel, atau rangkaian dua resistor yang sejajar R1 dan R2 seperti ini akan memiliki kuat arus yang berbeda, di mana kuat arus dari tegangan akan terbagi menjadi dua. Arus I1 yang melalui R1 dan arus I2 yang melalui R2. Karena dua hambatan ini berada pada titik di antara dua titik yang sama, maka akan memiliki nilai tegangan yang sama. Arusnya yang berbeda tapi tegangannya yang sama. Ketika tegangannya 6 volt, kemudian R1 sebesar 2 ohm dan R2 sebesar 8 ohm, maka arus yang mengalir I ini sebesar 3,75 ampere akan terbagi menjadi dua, menjadi I1 sebesar 3 ampere dan menjadi I2 sebesar 0,75 ampere. Sekarang kita naikkan
ke 12 volt. Nilai resistornya kita naikkan ke 4 ohm, R2 nya ke 10 ohm. Maka untuk rangkaian paralel tegangannya selalu sama, yaitu 12 volt. Di R2 juga 12 volt. Yang berbeda adalah kuat arus. Kuat arus sumber sebesar 4,2 ampere akan terbagi menjadi dua, menjadi I1 sebesar 3 ampere dan menjadi I2 sebesar 1,2 ampere. Kemudian pada pengukuran besaran-besaran listrik, yaitu kuat arus dan tegangan. Kuat arus diukur dengan satu alat yang namanya ampermeter. Jenis ampermeter pada kali ini adalah jenis analog yang menggunakan skala. Yang merah, kabel merah ini adalah untuk kutub positif, kemudian yang biru ini adalah untuk kutub negatif. Kemudian ada dua batas ukur yang digunakan, yaitu 2 ampere dan 100 miliampere. Kita coba batas ukur yang 2 ampere. Maka hasil pengukuran adalah angka yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur, menghasilkan hasil pengukuran 1,108 ampere. Kalau angka yang ditunjuk adalah 4, skala maksimumnya adalah 5, dan batas ukurnya adalah 2 ampere, maka 4 dibagi 5 dikali 2 menghasilkan angka 1,6 ampere. Kemudian apabila batas ukur yang kita gunakan adalah 100 miliampere, maka angka yang ditunjuk adalah 4, skala maksimumnya adalah 5, dan batas ukurnya adalah 100 miliampere atau 0,1 ampere. Hasil pengukurannya adalah 4/5 dikali 0,1 menghasilkan angka 0,08 ampere. Batas ukur ini misalkan 100 miliampere, berarti alat ini hanya mampu mengukur kuat arus maksimum sebesar 100 ampere. Kemudian kalau dipasang pada batas ukur 2 ampere, berarti alat ini, ampermeter ini, hanya bisa mengukur kuat arus paling besar 2 ampere. Berikutnya adalah pengukuran tegangan menggunakan voltmeter. Satuannya adalah volt. Batas ukurnya ada 2, yaitu 12 volt dan 2 volt. Yang merah ini untuk kutub positif dan yang biru untuk kutub negatif. Jika jarum menunjukkan angka 2, skala maksimumnya ada 5, batas ukurnya adalah 12 volt, maka hasil pengukurannya adalah 2/5 dikali 12 sama dengan 4,656 volt. Jika jarumnya ada di angka 3, skala maksimumnya adalah 5,
batas ukurnya adalah 12 volt, maka hasil pengukurannya adalah 3/5 dikali 12 sama dengan 7,32 volt. Jika kita pindahkan batas ukurnya ke 2 volt, maka hasil pengukurannya adalah 3/5 dikali 2 volt sebesar 1,22 volt. Jika jarumnya menunjukkan angka 4, maka hasil pengukurannya adalah 4/5 dikali 2 sebesar 1,592 volt. Untuk voltmeter, pemasangannya secara paralel, dirangkai paralel dengan alat yang akan diukur tegangannya, sedangkan kalau ampermeter itu dipasang seri dengan alat yang akan diukur kuat arusnya. Baik, kita lihat kompetensi dasar untuk bab ini. Bab listrik dinamis arus searah atau DC dengan kompetensi dasar 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD41 melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah, berikut presentasi hasil percobaan. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini antara lain arus listrik, kuat arus listrik, potensial listrik, beda potensial listrik atau tegangan, kemudian hambatan atau resistor, ada hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, energi listrik, dan daya listrik. Kita mulai dari arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan-muatan listrik. Bisa digambarkan bahwa suatu benda yang memiliki muatan listrik lebih banyak, muatan positifnya lebih banyak, jika dihubungkan dengan kawat penghantar, maka akan mengalirlah muatan listrik ke benda yang muatan listrik positifnya lebih sedikit. Dengan kata lain, benda A ini memiliki potensial yang tinggi, benda B memiliki potensial yang rendah, maka muatan listrik akan mengalir melalui kawat penghantar dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah, seperti mengalirnya air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui kawat penghantar tiap satuan waktu, sehingga bisa dirumuskan I sama dengan Q per T, dengan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik yang mengalir dalam satuan kolom, dan T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Kemudian beda potensial atau tegangan listrik adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga bisa dirumuskan V sama dengan W per Q, dengan V adalah beda potensial dalam satuan volt, W adalah usaha atau energi dalam satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom. Beda potensial juga dapat diartikan sebagai selisih antara potensial tinggi dengan potensial rendah. Dapat dirumuskan VAB sama dengan VA min VB. Hambatan listrik. Hambatan listrik terdapat pada yang pertama alat-alat listrik seperti televisi, kipas, AC, setrika, lampu, dan lainnya. Kemudian hambatan listrik juga terdapat pada resistor. Jenis-jenis resistor, fixed resistor atau resistor tetap. Kemudian sliding resistor, yaitu resistor yang nilainya bisa berubah dengan cara menggeser. Kemudian ada potensiometer, yaitu
resistor yang nilainya bisa berubah dengan cara diputar. Kemudian yang ketiga, hambatan listrik juga terdapat pada kawat dengan nilai hambatan sebesar R sama dengan Rho L per A, dengan Rho adalah hambat jenis kawat atau hambat jenis bahan, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Hambat jenis suatu bahan dengan satuan ohm meter air sebesar 10 pangkat 2 ohm meter, kemudian aluminium 2,9 kali 10 pangkat 8 ohm meter, kemudian bisa kita lihat satu persatu. Karet 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 13 ohm meter, kemudian mika 10 pangkat 13 ohm meter, perak 1,6 kali 10 pangkat min 8, tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 14, wolfram yang biasa digunakan untuk lampu bolham sebesar 5,6 kali 10 pangkat min 8. Alat atau bahan yang memiliki hambat jenis yang besar, yang pangkatnya positif, ini memiliki hambatan yang besar, sehingga sifatnya adalah isolator, sukar menghantarkan arus listrik. Sedangkan bahan-bahan yang memiliki hambat jenis yang kecil, yang pangkatnya min, 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7. Ini adalah bahan yang hambatannya kecil sehingga mudah menghantarkan arus listrik. Biasa disebut dengan konduktor. Sedangkan yang berada di antaranya termasuk ke dalam bahan semikonduktor. Untuk pembuatan kawat penghantar digunakan bahan-bahan yang hambat jenisnya kecil, seperti tembaga, wolfram, perak, emas, besi. Hanya saja bahan yang banyak terdapat di bumi dan mudah diperoleh adalah tembaga, sehingga banyak kawat yang terbuat dari tembaga karena mudah didapatkan dan harganya juga relatif murah. Kemudian untuk bahan-bahan yang bersifat isolator yang memiliki hambat jenis yang tinggi, ini biasa digunakan sebagai pengaman alat listrik supaya tidak mudah bersentuhan, tidak mengakibatkan bahaya bagi makhluk hidup, maka diberi pengaman dengan bahan isolator seperti karet untuk selubung kawat, pegangan untuk beberapa alat listrik terbuat dari bahan isolator,